Kenapa bosan banget ya di rumah? Mana jenuh, bete, lebih parahnya lagi jarang banget olahraga. Aduh buset, nih badan makin ngembang. Gila, sampai kapan ya kayak gini? Manusia adalah makhluk sosial dan akan terus berusaha untuk mempertahankan hubungan yang baik agar mencapai kepuasan atau supaya dia bisa mencapai suatu kebahagiaan. Maka dari itu, semenjak ada himbauan untuk melakukan physical distancing atau stay at home atau di rumah aja, banyak banget pribadi-pribadi atau manusia yang tidak betah ketika harus di rumah aja. Salah satu contohnya adalah para pelajar nih. Buat kalian yang tadinya bisa belajar di sekolah rame-rame bareng teman, pasti akan merasakan sesuatu yang lain yang berbeda ketika harus belajar dari rumah. Sebenarnya kondisi saat ini atau keadaan sekarang itu tidak akan menjadi masalah ketika kita bisa tetap mengikuti dengan baik. Ketika kita bisa mengikuti dengan aktif, hal itu tidak akan menjadi masalah buat diri kita ketika harus belajar dari rumah. Nah, pengalaman teman-teman selama ini tuh gimana nih rasanya belajar dari rumah? Aku capek, bosan banget. Atau Bapak Ibu guru udah mulai tanya nih ke teman-teman. Jadi gimana belajar di rumahnya? Lancar? Gimana rasanya belajar sama mama? Enak? Kali ini aku mau kasih tahu ke kalian salah satu dari teori pendekatan konseling, yaitu reality therapy atau terapi realita, tentang ciri-ciri individu sehat dan individu bermasalah. Seperti apa? Kita lihat. Ciri pribadi sehat adalah adanya kemampuan mengevaluasi hidup, bertindak dan berbuat secara efektif, adanya kemampuan mengontrol perilakunya, dan adanya sikap 3R, right, responsibility, reality. Sedangkan ciri pribadi yang bermasalah adalah perilaku tidak efektif, berada dalam kondisi depresi atau tertekan, keseimbangan psikis yang goyah, dan tidak adanya sikap 3R. Nah, itu tadi ciri-ciri dari pribadi yang sehat dan pribadi yang tidak sehat. Kira-kira teman-teman berada dalam keadaan yang mana ya? Nah, terus gimana untuk mewujudkan jadi pribadi yang sehat atau tidak bermasalah? Sebenarnya caranya mudah. Dengan keadaan yang saat ini di tengah pandemi ini dan physical distancing yang sedang kita jalani, kita itu harus bisa mengembangkan rencana tentang apa yang akan kita lakukan dengan bertanggung jawab dan realistis untuk mencapai tujuan kita. Jadi, kita harus mewujudkan ambiar. Apa itu ambiar? Make beautiful young, active, and responsibility. Caranya, kita harus jadi orang muda yang aktif dan bertanggung jawab. Tidak mudah untuk menjadi pribadi atau individu yang sehat dengan cara bertindak aktif serta bertanggung jawab. Tapi teman-teman, kita harus sadar nih bahwa setiap individu bisa mengubah cara hidup, perasaan, pandangan, dan tingkah lakunya. Itu sudah menjadi dasar dalam setiap diri pribadi manusia masing-masing. Kalau tadinya males belajar di rumah, kita bisa kok atur strategi biar gak males lagi. Dengan begitu, kita bisa lebih bertanggung jawab sama hidup kita sendiri. Strategi setiap orang itu berbeda-beda. Setiap pengalaman yang kita alami, kita bisa mengevaluasi itu, kita nilai itu, kemudian kita buat rencana baru untuk merubah menjadi individu yang lebih sehat. Nah, sebenarnya aku juga dulu
males atau ya nggak semangat gitu untuk belajar. Tapi setelah aku sadar bahwa ini tuh realita yang harus kita hadapi, maka aku berusaha untuk mengubah cara hidup, kemudian berusaha untuk aktif dan bertanggung jawab akan setiap apapun yang harus aku lakukan, sekalipun dalam keadaan dimana kita harus stay at home. Dan materi-materi yang aku pelajari selama aku kuliah itu menjadi bekal utama atau menjadi kekuatan dalam diri aku untuk berusaha menjadi individu yang sehat. Nah, kalau ingin tahu tentang teori-teori konseling atau tentang teori-teori psikologis, tentunya teman-teman bisa datang ke salah satu program studi yang ada, yaitu Bimbingan dan Konseling Unika Atmajaya Jakarta. Bisa juga cek Instagramnya